Hai sahabat meeting, salam berjuang, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semua. Semoga hari ini diberikan kesehatan ya. Nah sekarang meeting mau uh, potong rumput dulu ya, nebas. Karena sudah semak sekali ya, karena kesibukan-kesibukan jadi tengok sudah semak sekali ya sahabat meeting. Hari ini meeting mau tebas dulu karena bahan pondok kita sudah habis, jadi untuk sementara Kila cakap stop dulu karena bahannya masih banyak yang kurang ya, dan ada kesibukan lain, jadi kita pindah ke sini dulu untuk tebas rumput ya. Oke, ikuti terus sahabat meeting. Nah, kita tebas bagian sini dulu ya, karena bagian sini sudah semak, jadi kita tebas perlahan-lahan. Ini baiting tak bisa tebas kuat-kuat ya karena ada anak ayam di dalam nih. Jadi macam usir anak ayam dalam itu. Takutnya nanti kena tebas induknya dalam. Karena dia mencari nasinya di tanah ya. Jadi baiting tak bisa kuat-kuat tebaskan. Ada ayam di dalam ini. Nah, jadi dia bergeser, makin bergeser dia ke tanah. Sebetulnya baiting sayang sekali ya tebas pohon ubi ini, tapi terlalu banyak pohon ubi cabang-cabangnya ya. Ini pohon ubi semua, tumbuh-tumbuh semua. Lempar cabangnya tumbuh lagi, lempar tumbuh lagi. Jadi dia banyak ya. Ini pohon ubi semua ini ha. Tapi kalau tak tebas nanti semak sangat. Beting pun takut mau pergi belakang. Jadi terpaksa beting tebas juga macam ini ya. Biarlah banyak pohon ubi sini. Makanya kalau siapa-siapa yang pergi ambil bibit pokok ubi, beting bagi saja. Karena terlalu banyak. Tanahnya subur, jadi bila kita buang pohon ubinya, dia ini ya terus tumbuh macam itu ya. Tengoklah sahabat biting sampai sudah setinggi itu pohon ubi semua. Kalau tak ditebas semak, kalau ditebas ya sayang juga, tapi mau buat apa ya, banyak-banyak pun pohon ubi kita pun tak habis makan juga. Paling ada juga 1-2 orang beli ubi macam itu untuk tambah-tambah beli nasi ayam. Beli timbuk macam itu aja, tapi taklah tiap hari orang beli ubi pula. Jangan dekat-dekat, kena kau nanti. Koku ini ayam mah nanti kena potong baru tahu. Semua datang ke tempat biting, nanti kena hantam pisau ini ya. Tengoklah, kucing pun lari-lari situ sama bitingnya. Aduh, memang lah. Nggak kucing, anjing, ayam semua datang-datang situ. Macam mana lah. Biting kadang-kadang takut mau tebaskan pisau parang ini. Takut nanti kena kalau kita kuat-kuat tebaskan. Itulah. Makanya biting macam tak ada tenaga buat macam ini. Sebetulnya kalau parang panjang ini enaknya di apa namanya, dibaling ya, ataupun di kuat di ayun macam itu, baru dia makannya rumput itu cepat. Kalau kita potong-potongkan macam ini lambat kita kerja dibuatnya, tapi macam mana, ayam anjing pun di situ, kucing pun datang di situ, macam mana mau kerja. Ini rumputnya pun bercampur ya, ada rumput pakisan, ada rumput pohon ubi, ada lalang. Nah ini baret lagi datang nih. Nanti kena tebas habis. Nah tengoklah.
penat ya sahabat biting, tapi senang rasanya, puas hati ya. Aduh, kena potong pula. Udah tengok agak bersih, jadi ayamnya pun bebas ke sana ke sini ya. Nanti sore kalau nanti tak ada hujan, kita mau bakar sampahnya yang kita tebas ya. Karena kalau dibiarkan macam itu, nanti dia lambat ininya. Tapi kalau kita bakar, cepat nanti ininya. Lagi pun jadi pupuk juga ya kalau kita bakar. Panas ya hari ini sahabat biting. Biting lupa ambil bawa air tadi karena dekat aja kan itu pondok situ. Karena dekat aja Biting tak ada bawa air ya. Tapi bentar lagi juga Biting sudah balik ya mau masak siang. Kalau Kila hari ini kerjanya di tempat nyemprot ya, nyemprot racun. Jadi Biting kita tadi bagi tugas. Biting cakap mau bersih-bersih sini aja lah. Biting tak mau ikut pergi kebun. Biting mau bersihkan dekat pondok aja lah karena udah semak sangat ya. Jadi Biting mau bersihkan sekitar pondok sini, keliling sini supaya bersih seperti yang di belakang ini ya. Karena bagian sebelah sini rumputnya sudah tinggi ya sahabat Biting. Karena mulai Biting balik kemarin belum ditebas, pas hari itu Biting balik baru disemprot sama Kila ya. Jadi sampai sekarang baru ditebas lagi karena memang Kila sudah cakap ya separuh ke depan ini bagian pondok itu tugas Ndu. Nah, jadi Kila sudah bagi-bagi tugas macam itu ya. Kalau kebun nanti itu tugas-tugas Kila. Jadi Biting ya sendiri sama pasukan ini. Aduh, kena duri pula. Nih ya, tajam ya. Duri apa namanya ini? Buah naga. Apa kau ini gonggong-gonggong ini? Sebetulnya susah juga ya. Kalau kita tinggal di buat pondok di sini, memang senang kita mau bersihkan halaman, kebun belakang sedikit sedikit ya. Tapi apa namanya ya, sudah 6 tahun Biting sini, rasanya kepingin suasana baru gitu. Lepas itu kalau mau ibadah pun susah, apalagi kalau hujan tak bisa keluar, jalan licak. Jadi Biting sama Kila cicil-cicil lah. Sekarang pun kalau dibilang duit ada tak ada duit ya. Cukup-cukup lah kalau untuk makan. Ini buat pondok pun masih lagi banyak yang kurang ya. Tapi Biting harus juga ini apa namanya sama Kila harus juga buat pondok karena kalau di kebun terus kita tak akan pernah pergi ibadah ya, susah, jauh tempat ibadahnya sini. Jadi Biting pun sama Kila harus putuskan keluar dari tempat ini. Nah kalau seandainya hari Sabtu kah hari Jumat kah kita mau pergi ke pondok sana ya, ke perkampungan ya, ke rumah, boleh bilang rumah lah, kita pergi ke rumah tempat kampung itu ya, rumah baru. Tapi kalau pas mau kerja Biting pun sama Kila harus pergi ke pondok juga, pondok kebun untuk garap kebun ya. Karena kalau tak macam itu tak ada yang bersihkan lahan ya. Kalau kita upahkan kita bukan ada duit sahabat Biting. Jadi terpaksa kerjakan sendiri ya. Sedikit demi sedikit. Orang kata lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan lah bisa sukses ya. Tapi kita harus tetap bersyukur apapun keadaan kita harus disyukuri. Apapun rezeki yang diberikan Tuhan kita harus syukuri juga. Terutamanya kesehatannya. Selama di sini boleh dibilang bisa dikira ya berapa kali sakit macam itu ya. Tuhan berikan kesehatan itu juga Biting sama Kila sudah bersyukur sekali ya sahabat Biting. Karena kalau kita sakit otomatis kita tak bisa buat kerja. Nah kalau kita tak bisa buat kerja
makan kita dari mana. Tak mungkin kita minta-minta sama orang mengemis ya. Kita harus juga berusaha untuk mencari eh, apa namanya sesuap nasi. Macam mana caranya kita mau isi ke dapur, macam mana cara isi terutamanya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Itu Kila sudah semua pikirkan sama Biting ya. Tapi selalunya yang terlalu berpikir keras untuk kehidupan ini itu Kila, karena Biting tak kuat pikir keras ya. Kalau Biting pikir keras selalunya bagian sini sakit. Nah kalau sudah sakit Biting repot. Nanti masak tak ada, nyuci tak ada, kan kasihan juga Kila kan. Jadi Kila tak bagi Biting berpikir keras. Cuman kalau untuk ke dapur macam itu Kila terus selalu berusaha macam mana caranya untuk menyediakan bahan makanan untuk dimasak ya. Jadi Biting nih boleh dikira tukang masak lah. Tukang masak, tukang cuci. Nah, itu untuk bantu Kila ya. Karena kita sebagai istri memang untuk pembantu, bukan pembantu, untuk membantu suami. Untuk menolong suami ya, daripada kerja-kerja yang boleh dibilang leceh lah, tapi apa ya? eh, Kalau laki-laki rasanya kan ribet, dia maunya kerja keras tapi satu. Tapi kalau perempuan kerjanya 100 tapi ringan-ringan. Nah, sebetulnya lebih kurang sama saja ya kerjaannya itu. Tapi apapun kalau kita ada kerjasama, nah itu terasa ringan ya. Hmm. Oh, Biting sudah banyak pula curhat-curhat ya. Karena Biting juga sendiri di sini, jadi kita share lah ya macam mana tentang kehidupan ini. Nah, seperti itulah. Oke, sahabat Biting, sampai di sini dulu video kali ini karena Biting pun sudah siang ini, Biting mau masak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Salam jua-jua.